sesuai dengan tata kelola dana pensiun itu juga sesuai dengan arahan masing-masing. Apabila mau berinvestasi di saham, tentu saja saham itu ada yang untuk AFS dan mungkin untuk long term. Tentu saja untuk membeli saham, tentu saja saham-saham yang kapitalisasi pasarnya cukup besar dan masuk ke dalam LQ45 atau minimal Kompas 100 itu sudah jelas dana pensiun sudah seperti itu. Nah, ini adalah yang sering dilakukan oleh dana pensiun dalam berinvestasi ke saham. Nah, saham sendiri itu memang dari alokasi portofolionya itu tidak lebih dari 15% rata-rata dana pensiun. Karena range-nya hanya kurang lebih 12-15%. Karena dana pensiun itu hampir semua investasinya di pasar modal di fixed income, yaitu di SBN atau obligasi korporasi. Nah, saham sendiri, mereka berinvestasi ke saham itu memanfaatkan ya fluktuasi harga pasar, harga indeks harga saham gabungan dan sebagainya. Hanya saja begini, ini juga masalah saham juga ada hal-hal yang menarik untuk dicermati. Ada juga beberapa dana pensiun, tadi kembali lagi saat dia sudah berinvestasi ke saham, misalnya contoh membeli saham perusahaan X pada waktu itu memang harganya bagus dan perusahaannya juga bagus. Namun karena dia tidak berani mengambil cut loss sehingga dia misalnya sudah turun, sehingga kadang-kadang dana bersandra karena adanya nilai yang minusnya cukup dalam. Nah, ini juga nggak berani karena apa? Takut nanti. Nah, padahal kalau saat dia ada kerugian 5 atau 3-5% berani untuk ngambil cut loss, ya itu pasti akan tidak tersandra. Nah, sekarang ini beberapa dana pensiun, terutama dana pensiun yang notabene kecil-kecil itu kadang ada beberapa portofolio saham yang tidak menghasilkan, bahkan nilainya turun, dan itu jadi selisih penilaian investasi negatif. Nah, ini bagiannya. Gitu. Baik. Pak Bambang, jadi memang kembali lagi ke pengelolaan ya Pak ya dalam hal investasi dari DAPEN ini. Namun seperti yang sudah tadi ada sebutkan, memang sudah ada blueprint arahan alokasi dana pensiun, memang diutamakan ke saham-saham yang liquid. Tadi juga Anda menyebut saham-saham yang terlingkup dalam LQ45, tapi kita ketahui juga nih Pak, ada indikasi dana pensiun ini masuk ke saham-saham yang tidak liquid atau ya mungkin orang awam menyebutnya saham gorengan. Pak Bambang, apakah ini artinya ada mismanagement ataukah bentuk tata kelola yang kurang baik ataukah sebenarnya fraud yang terjadi dalam pengelolaan dana pensiun di Indonesia? Kalau tata kelola saya kira cukup baik dan OJK selalu mengawal tata kelola dan pensiun untuk investasi. Namun itu juga untuk saham-saham itu ya terkadang dana pensiun itu kan ada skema KPD atau kontrak pengelolaan dana. Ya, itu yang berinvestasi adalah MI tapi atas nama dana pensiun, bisa seperti itu. Jadi ada pihak ketiga yang mengelola dana milik dana pensiun di saham. Ya itu. Atau juga ada oknum tertentu yang istilahnya merekayasa agar supaya pengurus itu tertarik. Itu ada, tapi saya kira itu kecil sekali sekarang. Kalau dulu mungkin sebelum OJK menerbitkan tata kelola ini mungkin masih ada, tapi sekarang saya jamin sangat tidak mungkin untuk melakukan itu. Karena apa? Karena sudah ada aturan yang jelas. OJK selalu nah itu tadi. Jadi untuk investasi atau portfolio saham itu rata-rata istilahnya warisan yang tempo dulu, warisan tempo dulu yang sekarang pun tidak bisa dieksekusi untuk di redem.
Nah ini yang permasalahannya. Nah itu tadi, karena ya sebetulnya kan pengurus pengganti itu kan harus bisa membuat suatu mengurangi dan sebagainya. Tapi karena tadi terjerat ketakutan dan sebagainya sehingga dia ya membiarkan. Nah itu. Katakanlah misalnya contoh, ini contoh. Misalnya gini, saya pengurusnya saya ditempatkan di dana pensiun. Saya kan hanya 3 tahun. 3 tahun ini biarin aja kan itu yang kadang-kadang seperti itu. Walaupun itu diharapkan tidak seperti itu sebetulnya. Kali itu tergantung karakter orang masing-masing. Nah, tetapi ya tadi karena pemahaman tentang ya SPI atau selisih penilaian investasi antara beberapa pihak itu tidak sama, ya itu dan dana pensiun itu kaitannya ke milik siapa dan sebagainya. Khususnya yang sakit itu yang kurang baik itu dana pensiun yang programnya manfaat pasti. Tetapi kalau yang iuran pasti kan tidak. Iuran pasti itu kan semua sudah tertata di individual account dan masing-masing sudah tidak, hampir tidak ada permasalahan. Baik. Gitu. Baik, Tapi Pak kalau Bambang. BPMP karena tadi. Baik.